Mari kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebanyak-banyaknya dan dengan setinggi-tingginya dan dengan sebesar-besarnya. Karena dengan kita memperbanyakkan selawat, kita insya Allah akan mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti, insya Allah. Seterusnya kepada keluarga Rasul, kepada para sahabatnya, dan kepada para penerus perjuangan Rasulullah untuk mengembangkan agama Allah ke seluruh persada dunia yang pertama ini. Yang saya hormati dan yang kita banggakan, yaitu Bapak Wakil Bupati Aceh Utara. Dalam hal ini beliau hadir bersama kita. Yang saya hormati para wali, para abu, para guru kita yang berhadir pada hari yang berbahagia. Yang saya hormati Bapak Muspika Kecamatan Jambuaye, Kecamatan Tanah Jambuaye. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jambuaye. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Paseh serta seluruh perangkatnya, remaja dan LKMD, yang lembaga masjid yang tercinta. Hadirin dan hadirat, kaum mak dan kaum ayah yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Hadirin yang Kuronyo tanya tapu raya kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi yaitu kuronyo tanggal yang dipakai. Tanggal 12 Rabiul Awal. Monyo urau payah dapreh pulau Senin. Dan untuk tapu sapat 12 Rabiul Awal dengan Senin, nyo hal yang mana memungkinkan. Maka uronyo budanya tapu raya urau kelahiran Nabi dalam zagor tanggal 12 Rabiul Awal. Hadirin yang berhormat, buat budaya kelahiran Nabi adalah buat mensyukuri nikmat. Karena benar kali bahwa kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat besar. Kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nikmat yang paling agung. Jadi karenanya merayakan urut kelahiran Nabi itu masuk di dalam syukur bagi nikmat. Syekh Ali Al-Mahfud dalam kitabnya Al-Ibdah beliau mengatakan, ayyu nikmatin a'zamu
min buruzi sallallahu alaihi wasallam fahya nikmatul ammah hana mencapai nikmat yang lebih raya daripada nikmat kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hana nikmat lain yang lebih raya daripada ini. Maka nikmat kelahiran Nabi itu adalah nikmatul ammah, nikmat yang paling agung. Jadi nikmat yang paling agung bagi kita pun harus merayakan dan harus kita mensyukuri kepada Allah. Hadirin yang terhormat, umat Nabi Isa, kaum Hawariyun yang mereka dituntut oleh Allah hidangan dari langit, kemudian mereka mengatakan, yakunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Yang pertama, kehidangannya adalah hari kegembiraan bagi kamu. Maka tiap tip-tip tepatnya dengan urut hidangan mereka bersyukur kepada Allah. Yang hidangan yang yaitu makanan. Jadi urut makanannya tip-tip urutnya mereka bersyukur kepada Allah. Yang kedua, dapat perbandingan kehidangan dengan kedatangan Nabi kita lebih raya kedatangan Nabi kita. Maka kalau mereka mensyukuri kepada Allah pada tiap tahun, maka tidak salahnya, bahkan lebih layak kita merayakan dan raya pulau kelahiran Nabi. Yang kedua, ketika Nabi tanya hijrah dari Mekah ke Madinah, terus Nabi ke Madinah merumpa dengan orang Yahudi. Mereka berpuasa pada 1 Muharram. Bertanya Nabi, mahada nyo puasa pula. Mereka menjawab, hadza yaumun salih, nyo uro kemerdekaan, yaumun najallahu Musa wa qaumahu min fir'auna wa malaih. Bak uronyo yaitu awal bak masa Nabi Musa, Allah memerdekakan Musa dan pengikutnya daripada Fir'aun dan pasukannya. Jadi urung merdeka bagi kaum Nabi Musa. Urung Yahudinya urung kaum Nabi Musa. Dan mereka mengatakan, nahnu nasum, kamu puasa bak 1 Muharram. Bahkan karena kamu bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan yang Allah berikan. Kemerdekaan yang Allah berikan bagi kaum Nabi Musa, bagi kaum Israel, adalah nikmat daripada Allah. Maka mereka mensyukuri nikmat pada hari nikmat datang. Hari nikmat datang yaitu hari 10 Muharram. Maka pada hari itu mereka bersyukur. Bersyukur mereka itu dengan berpuasa.
Tidak harus kita bersyukur dengan puasa. Ya, jadi buat raya pura kelahiran Nabi adalah bersyukur kepada Allah. Teman dah buat membesarkan dan memperingati hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dengan membaca ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan kerasulan Nabi tadi. Lagi punyawa yang dibacakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu di antaranya wa ma Muhammadun illa rasul, dan lainnya daripada ayat-ayat Quran yang ayat itu membesarkan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang pertama buat mensyukuri kepada Allah atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dengan berselawat, berselawat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala Taha. Di antara Nabi adalah Taha. Di antara nama Nabi Yasin. Di antara nama Nabi Ahmad, dan lainnya di antaranya Muhammad. Maka berselawat kepada Nabi dengan menyebutkan selawat kepada Rasul atau selawat kepada Muhammad, selawat kepada Ahmad, selawat kepada Taha, selawat kepada Yasin, semuanya itu selawat kepada Nabi. Maka dengan selawat itu kita rayakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang kelima, menyebutkan bermacam-macam manaqib Nabi, bermacam-macam keistimewaan Nabi. Di antara keistimewaan Nabi, istimewa ura wate tengah kelahiran. Hadara ummahu lailata maulidihi sallallahu alaihi wasallam Asyatun wa Maryam fi niswatil hadiratil qudsiyah fa akhadha al-makhal. Artinya wate Aminah bersiap-siap untuk lahir Nabi Muhammad. Bak malamnya tuh Sidra Urinam yang disiksa oleh Fir'aun awal, yang titik dalam mimpi, yaitu Asia yang diinaya oleh Fir'aun sampai meninggal. Maka roh Asia hadir bersama Aminah, bejak Pak Aminah, bahwa dengan saat itu melahirkan. Yang kedua, Maryam, mak Nabi Isa alaihissalam, hadir
Bak Aminah, bak malam tersebut, dua hamba Allah yang sangat mulia, Aminah mak Nabi Isa, Asia pun yang disiksa oleh Fir'aun, yang dipelabang bak, yang diikat jalur hati, yang disayat-sayat, disia-sia badan dan ditelanjangkan sehingga Asia meninggal. Asianya ulama Fir'aun hadir malam lahiran Nabi. Yang kedua, maka Aminah merasakan sakit melahirkan. Kemudian Fawaladah, lahir Nabi kitanya yang pertama, baik sangat harum bak umur Aminah sehingga ulun-ulun yang dekat merasakan seolah kasturi bertaburan di kota Mekah. Yang istimewa Nabi tanya, hana ulun itu. Yang kedua, yang kedua, ketika lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aminah mengatakan lahirnya anak dunia karena rasa sakit. Yang kedua, nuran yadala usama, cahaya cemerlang sampai ke pelosok-pelosok, cahaya cukup cemerlang. Padahal waktunya Laila, pada malam, tapi seolah-olah kami tidak mata yang istimewa. Kemudian lahir Nabi kan kelintir, tapi lahir Nabi menggol dan oleh jangan alian punya sini waktu alinya lahir Nabi Hanafi kena. Tidak ada daripada manusia yang dilahirkan kecuali disentuh oleh syaitan, maka anak dikit kecuali beberapa orang. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam, lahir beliau Hanafi. Yang kedua, Nabi Yahya, lahir beliau Hanafi. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir beliau Hanafi. Istimewa itu disebutkan dengan manaqib. Perlu diceritakan ini supaya generasi kita ke depan tidak hilang kebesaran Nabi pada mereka. Yohana dianggap sama. Nabi dari pancing tengok dari jauh tinggi. Yang manakib